berjumpa kembali dengan saya di sini Kakak Reka ya, di channel si penjual kelapa parut. Nah, teman-teman semua yang mungkin baru melihat konten-konten saya atau mungkin baru masuk di YouTube saya gitu ya, bahwa saya tuh di sini tentunya untuk konten saya itu hanya fokus ke perjalanan tak kasat mata saya, ke perjalanan spiritual saya gitu loh. Jadi ketika saya berbicara tentang kota Saranjana untuk kota gaib lainnya, berarti apa yang saya katakan, apa yang saya upload ke konten saya itu sesuai dengan apa yang saya alami gitu. Jadi tidak ditambah dan tidak dikurangi seperti itu. Dan tentunya ketika kamu tuh teman-teman juga ada yang bertanya, nah kakak Reka kalau kamu tuh ke Saranjana secara apa gitu loh, kamu tuh memakai kendaraan apa? Nah di sini saya menjelaskan bahwa ketika saya tuh masuk ke kota Saranjana, saya tuh nggak memakai kendaraan seperti yang kamu tuh mungkin ada yang mengatakan bahwa kamu pakai mobil atau gimana pakai motor. Tentunya saya gimana caranya, saya kan tinggal di Sulawesi, sedangkan kota Saranjana itu ada di Kalimantan gitu. Ketika saya itu bisa sampai dalam satu hari, gimana bisa gitu loh, nggak bakalan mungkin. Nah, tentunya saya jelaskan bahwa ketika saya itu masuk di kota Saranjana itu, saya itu tidak menggunakan atau saya tidak masuk satu dengan badan saya atau badan kasar saya, tidak ya, tapi di situ saya masuk menggunakan ketika saya itu melakukan meditasi bisa jadi juga ketika bunda sudah kakak, nah bisa jadi juga ketika saya itu sudah terbaring tidur ya. Tentunya terkadang juga saya tuh langsung tiba-tiba kok saya itu berada di salah satu tempat atau daerah yang mana daerah ini sepertinya tapi dunia nyata gitu loh. Dan ternyata itu ketika saya itu bunga tidur atau mimpi saya, tapi itu sepertinya bukan mimpi, itu telepati ya, perjalanan telepati spiritual. Nah, tentunya ketika saya itu masuk ke Saranjana, ya apa yang saya pernah ungkapkan di video-video saya sebelumnya ya seperti itu yang saya lihat. Misalnya orang-orang Saranjana itu baik-baik semua gitu ya. Dan tentunya ramah tamah, atau terus sopan, dan tentunya ramah tamah, sopan kepada setiap pengunjung yang datang. Dan harus kamu ketahui dan harus saya jelasin di sini, bukan saja ketika saya itu berkunjung ke sana ya dari bangsa yang nyata seperti kita ini ya, bukan saja saya, malah banget tuh di situ saya tuh malah bertemu beberapa banyak orang ketika saya itu memang ketika saya terpanggil untuk ke Saranjana gitu. Dan tentunya juga di situ saya itu melihat ada beberapa apa ya, kayak perawakan seperti kayak pemimpin daerah. Di situ juga saya melihat seperti itu, dan ternyata itu bukan dari bangsa kita, itu dari bangsa sana. Nah, kalau kita berbicara bahwa apakah di sana itu adalah kembaran jiwa seseorang manusia, atau bisa dibilang apa ya, kayak mungkin ada keluarganya atau turunan leluhurnya dari sana terus berpindah ke Saranjana, kemungkinan bisa. Nah, ketika saya masuk di Saranjana itu ya memang semua tuh perawakan, dan tentunya mungkin juga dari segi postur tubuh memang agak berbeda gitu. Kalau mereka itu mempunyai postur tubuh yang rata-rata berisi, dan kalau di sana itu perawakannya ya rata-rata tuh semuanya itu sama gitu, hampir sama, nggak ada gemuk, nggak ada kurus. Nah itu yang berbeda, yang membedakan di bangsa kita gitu, di bangsa manusia yang nyata. Dan tentunya juga di sana kalau untuk tingginya sama semua, dan jarang banget aku tuh melihat anak kecil ya, umur 15 tahun ke atas ya sering itu stay di situ ya. Sudah start di situ di umur 15 tahun ke atas, aku lihat tentunya, dan aku perhatikan. Tapi kalau untuk umur 7 tahun bayi apalagi nggak pernah saya lihat tentunya itu bayi begitu. Nah, di sana juga saya itu ketika saya masuk ya seperti kita layaknya dunia nyata. Ada masjid, ada gereja gitu ya, ada wihara, ada pura, ada semua di sana. Nah, kendaraannya juga seperti macam kendaraan kita, cuma berbeda ya. Perbedaannya apa? Karena di sana tuh memang untuk yang saya tahu, informasi yang tahu itu di sana kan sudah berada di abad ke 270. Oke ya, di abad 270 ke 227 gitu, nggak salah seperti itu ya. Berarti kalau di abad 270 berarti di tahun 22.000 sekian gitu ya. Kalau kalau abad 27 berarti di abad di tahun 2700 gitu. Jadi saya simpulkan seperti itu ya. Nah, ketika saya itu sudah beberapa kali masuk keluar Saranjana itu, ya di situ banyak saya punya kenal, dan situ saya ada kenalan ya orang masyarakat Saranjana, dan di sini tidak mau untuk dipublikasikan namanya ya, tapi dia itu sangat
apresiasi banget tentunya untuk kita yang selalu memang penasaran dengan kota Saranjana gitu. Dan sebelum saya tuh kembali ke dunia nyata saya, kembali ke tempat saya ya, dia tuh menitipkan salam, katanya salam masyarakat Saranjana, salam ya tentunya untuk masyarakat Indonesia tentunya yang ada di Nusantara, katanya salam hangat dari masyarakat Saranjana. Dan pada waktu itu saya pun juga menjawab salamnya. Itu seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan bahwa Kak Reka itu masuk ke kota Saranjana atau ke Raja Saranjana itu menggunakan kendaraan apa atau memakai kendaraan apa, aduh itu sama sekali salah itu persepsi seperti itu. Karena jujur saya itu di sana itu, atau saya itu berkunjung ke Saranjana itu, saya pun juga tanpa sepengetahuan saya akan berkunjung ke sana pada awalnya ya. Dan saya itu nggak pernah menggunakan kendaraan, maksudnya saya menggunakan betul-betul mobil dari sini atau saya itu naik motor ke sana, tidak, nggak bakalan mungkin lah bisa. Ya begitu, jadi saya itu langsung tiba-tiba ada di sana ketika saya itu melakukan meditasi. Kenapa? Tapi sebelumnya itu saya melakukan meditasi, memang sempat terbesit dalam pikiran saya, aku benar kota Saranjana sebelum saya melakukan meditasi tersebut. Nah dari situ awalnya, nah lambat laun akhirnya saya itu sudah mulai ketika saya tidur, terkadang juga ketika tidur itu aku tiba-tiba kok aku tuh merasa bukan mimpi ya, padahal aku tidur ini seperti nyata gitu lah. Dan ternyata ya, aku tuh melakukan satu perjalanan itu telepati lintas spiritual dengan tubuh kasarnya. Mungkin aku tuh yang menentang ya, aku tuh paling, aku mungkin nggak percaya gitu kalau macam seperti itu. Ya, oke teman-temanku ya, mungkin di video saya kali ini sekian dulu ya. Nanti kita akan bertemu di video berikutnya ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, di like juga, dan di komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.